حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya adalah babus sidqi, bab tentang kebenaran atau bersikap benar. Benar itu adalah muwafaqatul qawli al-amala, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ketika misalnya seseorang mengatakan saya akan datang ke rumah Anda besok, itu ucapannya, dan keesokan harinya betul dia datang sesuai dengan ucapannya, berarti orang itu bersikap sidq, benar, ucapannya sesuai dengan perbuatannya atau janjinya. Tentang sidq ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, agar taat kepada Allah, dan menjadi bersama dengan orang-orang yang benar. Dari ayat ini juga kita pahami bahwa orang akan bisa bersikap benar kalau dirinya adalah orang yang beriman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dirinya di samping beriman adalah orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Perintah wa kunu ma'as-sadiqin ini mengandung dua pesan. Yang pertama, jadilah kamu orang yang benar. Yang kedua, jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi perintah untuk bersikap benar, perintah untuk bergabung bersama orang-orang yang benar. Ketika seseorang itu bersikap benar dan tidak bergabung bersama orang-orang yang benar,
maka dia rawan untuk tertipu atau dibohongi. Tapi kalau dia berkomunitas dengan orang-orang yang benar, maka dia selamat dari kebohongan orang lain. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu orang yang benar dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ayat yang kedua itu di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ada disebutkan was-sadiqina was-sadiqat. Ya. Banyak lagi sifat-sifat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujungnya nanti a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dan orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang perempuan yang benar, ya, balasan buat mereka dan juga balasan buat orang-orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji yang lain. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar. Ya. Allah akan mengampuninya dan Allah akan memberikan balasan pahala yang besar. Di surat Muhammad ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka bersikap benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Ketika misalnya seseorang berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan pengorbananku lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Rabbul Alamin. Ucapannya itu sesuai dengan sikap dan perilakunya, tentu itu lebih baik buat mereka. Falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka bersikap benar kepada Allah, apa yang dia ucapkan sesuai dengan perilakunya, perbuatannya, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik buat mereka. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sidq atau bersikap benar. Di antaranya yang pertama, atau dalam urutan hadis Riyadhus Shalihin yang ke-54 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran itu
menunjukkan atau menuntun kepada kebajikan. Ketika seseorang bersikap benar, berkata benar, kebenarannya itu akan menunjukkan dia kepada perbuatan kebajikan. Yahdi ilal bir, menunjukkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu atau kebaikan itu akan menunjukkan ke sorga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang biasa bersikap benar sampai tertulislah di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang selalu benar. Nah, bagaimana kita lihat urut-urutannya? Dari siddiq mengantarkan kepada bir, kebajikan, kebaikan. Dari perbuatan bir mengantarkan kepada surga. Siddiq, kemudian bir, kemudian ke surga. Sebaliknya wa inna rajula la yasduqu. Lanjutan hadis itu, sesungguhnya orang yang biasa bersikap benar sampai tertulislah dia di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang selalu benar. Kalau seseorang terbiasa bersikap benar, hari ini dia bersikap benar, keesokan harinya juga benar, dan berikutnya juga benar. Kalau dia selalu bersikap benar, maka tertulislah dia di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang selalu benar. Dan sebaliknya wa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, kebohongan menunjukkan kepada perbuatan menyimpang, fujur. Wa innal fujura yahdi ilanna. Sesungguhnya perbuatan fujur atau penyimpangan itu akan menuntun ke dalam neraka. Kita lihat urut-urutannya. Kazib, dusta, itu akan menuntun kepada fujur, penyimpangan, dan fujur itu akan menuntun ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Dan sesungguhnya seseorang yang biasa berdusta sampai tertulislah atau ditulislah di sisi Allah dia sebagai kazzab, sebagai pendusta. Kalau seseorang itu sudah terbiasa bersikap dusta, bohong, hari ini bohong, keesok harinya bohong lagi, lusa bohong lagi, pekan berikutnya bohong lagi, maka tertulislah dia di sisi Allah sebagai kazzab, pendusta. Nah, karenanya sifat tercela bohong ini harus kita hindari, harus kita jauhi. Satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, adakah seorang mukmin itu berdusta? Kata Rasulullah, tidak. Mungkinkah seorang mukmin itu
mencuri, mengambil hak orang lain? Kata beliau, mungkin saja itu terjadi. Tapi kalau dusta itu tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, karenanya kita lihat ya, di masyarakat kita, seorang yang sering kali berdusta, maka tercatatlah dia di sisi Allah sebagai pendusta. Dan masyarakat pun kemudian melabeli orang yang sering berdusta itu sebagai pendusta. Hadis yang kedua atau dalam urutan kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-55 dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan bin Abi Thalib, yaitu Abu Muhammad. Dari Abu Muhammad ya, julukannya Abu Muhammad, namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, katanya, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia masih kecil, dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ucapan Rasulullah itu melekat dalam ingatannya, sampai dia katakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan kamu ya, kepada yang tidak meragukan. Ketika kita dapati misalnya satu barang ini halal apa tidak ya, ada yang punya apa enggak, kita ragu halal enggak, halal enggak. Jangan kemudian kita putuskan, wah halal kali ya, lalu diambil. Itu meragukan antara halal dan haram. Makanya tinggalkanlah yang meragukan kamu, menuju yang tidak meragukan. Kalau sesuatu itu jelas halalnya, itulah keberpihakan kita menuju yang tidak meragukan. Tinggalkanlah yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan, yang pasti-pasti saja. Ketika sesuatu itu jelas sudah halalnya, ya kita ambil. Kalau sesuatu itu sudah jelas haramnya, ya kita tinggalkan. Kalau sesuatu itu meragukan antara halal atau haram, maka tinggalkanlah, lebih baik. Sebab kita bisa terperosok nanti. Kita duga halal, ternyata haram. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Lanjutan hadis itu adalah, fa inna sidqa tuma'nina, sesungguhnya sidq, benar itu memberikan ketentraman,
tenang orang ya dengan sikap benarnya itu. Wal kadhiba riba, sementara kedustaan itu ya membuat keraguan. Karenanya ya, tinggalkanlah yang meragukan itu. Sesungguhnya sidq itu memberikan tuma'nina, memberikan ketentraman hati. Wal kadzib riba, dan kedustaan itu adalah keraguan, sesuatu yang meragukan. Hadis ini riwayat Tirmizi. Jadi hendaknya sikap kita terhadap sesuatu yang meragukan kita, hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan. Hendaknya kita lakukan yang jelas-jelas halal saja, jelas-jelas boleh saja. Sementara yang jelas-jelas haram, yang tidak boleh juga kita tinggalkan. Yang meragukan juga kita tinggalkan. Karena kebenaran itu akan memberikan ketentraman hati. Ketika kita bersikap kepada kebenaran, itu akan menenteramkan hati kita. Sementara kedustaan itu meragukan, bikin orang bimbang dan ragu. Hadis berikutnya yang ketiga dari Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadisnya yang panjang dalam cerita Hiraql, Sufyan ini kan ditanya sama Hiraql ya, ketika dia berkunjung ke wilayah yang ditempati oleh Hiraql itu, ke kerajaannya. Dia bertanya, Hiraql ini, kepada Sufyan bin Sakhr itu. Katanya, "Famaza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian? Ya. Itu pertanyaan Hiraql kepada Sufyan ketika dia diminta untuk dipulangkan kembali ke Mekah oleh orang musyrikin. Apa yang diperintahkan kepadamu? Artinya apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kamu? Lalu Sufyan itu menjawab, fayaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, hanya kepadanya, dan jangan kamu mempersekutukannya, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu perintah Rasulullah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Itu pesan Rasulullah. Wa ya'muruna bis salati, juga Rasulullah, kata Sufyan, memerintahkan kami untuk sholat. Rasulullah memerintahkan kami untuk sholat. Wasidqa,
ya'muruna bis salati wasidqi wal afaf wassilah. Rasulullah juga memerintahkan kami ya untuk bersikap benar, sidik, ya, bersikap iffah, menjaga kehormatan, wassilah, dan menjalin hubungan silaturahim. Nah, di antara pesan-pesan Rasulullah kepada sahabat tadi yang ditanyakan oleh Hiraqal adalah Rasulullah memerintahkan untuk bersikap sidq. Wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afaf wassilah. Beliau memerintahkan kami untuk sholat, untuk bersikap sidq benar, untuk bersikap iffah, menjaga kehormatan diri, dan juga menyambung tali silaturahim. Hadis berikutnya atau hadis yang keempat atau nomor urut 57 dalam kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Sabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu an, yaitu Sahal bin Hunayf, dia adalah mantan ya, orang yang ikut dalam perang Badar ya, radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, isi dari sabda Rasulullah itu adalah man sa'alallaha ta'ala asyhadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan benar, bisidqin, ballaghahullahu manazilash syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke tempat para syuhada. Wa idmata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Barang siapa yang meminta mati syahid dengan benar, bisidqin, Allah akan sampaikan dia ke tempat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Betapa luar biasanya ya, sikap sidq ini. Orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan benar, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia ke tempat para syuhada ya. Mudah-mudahan ya, Allah sampaikan kita ke tempat para syuhada dengan sikap benar kita yang meminta agar kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid di jalan Allah. Hadis ini riwayat Muslim. Kita pindah berikutnya ke hadis 59 atau hadis nomor urut yang ke-6. Dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bai'ani bil khiyar
malam yatafarraqa. Orang yang melakukan jual beli itu bebas ya, memilih apakah dia akan membelinya atau dia membatalkan pembeliannya, malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau mereka penjual dan pembeli itu bersikap benar dan menjelaskan kondisi objektif ya, barang yang mereka jual, dilakukan transaksi, burika lahuma, maka Allah memberikan keberkahan kepada keduanya, penjual dan pembeli. Wa burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka dalam transaksi jual belinya. Wa in kaziba wa katama, kalau mereka berdusta dan menyembunyikan kekurangan pada barang yang dilakukan jual beli itu, mereka berdusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bainihima, maka terhapuslah keberkahan jual beli mereka. Nah, dari sini ya, beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang bertransaksi jual beli ya, hendaknya barang yang dijual itu ya, itu dijelaskan dengan benar. Dijelaskan dengan benar. Lalu kalau mereka sudah bertransaksi, kalau mereka bersikap benar dan menjelaskan apa adanya, kata Rasulullah, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi kepada mereka transaksi jual mereka. Wa in kazaba wa katama, kalau mereka berdusta dan menyembunyikan ya, tentang kondisi objektif barang yang dijual beli, sehingga ada yang kecewa, pembelinya kecewa misalnya ya. Tapi kalau mereka masih di situ belum berpisah, itu bisa dibatalkan jual beli itu. Tapi kalau mereka sudah berpisah, sudah terjadi akad, maka ya, kalau mereka benar dan menjelaskan apa adanya, maka ya, yang penjual dan pembeli itu akan mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual belinya. Tapi kalau mereka berdusta dan menyembunyikan ya, aib dari barang yang dilakukan transaksi jual beli itu, maka ya, muhiqat barakatu bai'ihima, terhapuslah keberkahan dari transaksi jual beli mereka itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Begitu saudara-saudaraku, betapa pentingnya kita bersikap sidq, benar, baik dalam kehidupan keseharian kita, begitu juga dalam
transaksi jual beli yang kita lakukan. Kalau kondisi seperti sekarang kan, itu banyak sekali orang menjual misalnya mobil bekas, ya. Lalu mobil itu sudah diperbaiki, ya, pernah tabrakan misalnya, nah, diperbaiki lalu dipasarkan. Nah, sementara pemiliknya sendiri nggak terbuka, sebetulnya mobil ini sudah pernah tabrakan, tapi kemudian diperbaiki, ya. Nggak dijelaskan, sehingga pembeli tidak tahu kondisi real mobil yang pernah tabrakan itu. Terjadilah, ya, disembunyikan kondisi real mobil itu, tidak dijelaskan kepada sang pembeli. Ketika tidak dijelaskan, bisa jadi dempulnya terhadap mobil itu kemudian retak di kemudian hari, kecewa betul pembelinya, karena ya, kondisi objektifnya tidak dijelaskan sebagaimana mestinya, ditutup-tutupi. Maka orang yang menutup-nutupi itu, hilanglah keberkahan dari transaksi jual belinya, karena sang pembeli itu tertipu dengan disembunyikannya kondisi real barang yang dia jual. Begitulah seringkali terjadi, ya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi tidak menjelaskan barang bekas yang dia jual, tidak dijelaskan kondisi objektifnya, sehingga walaupun saat dilihat oleh pembeli dia puas, tapi di kemudian hari pembeli bisa kecewa. Semoga kita bisa menghindar dari sifat kasib, dusta, dan semoga kita selalu bisa bersikap sidq, benar. Ya, jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ya, sehingga ketika terjadi transaksi jual beli barang-barang tertentu, maka sang pembeli di kemudian hari kecewa terhadap barang yang dibelinya itu. Tapi fenomena dalam kehidupan masyarakat kita sudah begitu masif, ya, orang menyembunyikan barang yang dia jual tanpa dia jelaskan hakikat yang sesungguhnya. Semoga kita terhindar dari sifat dusta, menyembunyikan sesuatu, ya, yang bisa jadi akan mengecewakan orang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal